Jadi begini ya, Will ya. Gue mau ngobrolin soal ya gak jauh-jauh dari bola lah. Kalau udah malu kan pasti kita ngobrolinnya bola. Langsung aja nih Asik. gue ribet. Lu ngikutin nggak? Sejauh mana lu ngikutin bola di masa corona kayak gini? Hal terupdate apa yang lu tahu? Gue mau tanya malu. Ya itu yang terakhir. League One. Apa yang terakhir? League Apa? One PSG udah tentuin jadi juara. Oke. Sama Liga Belanda itu dihentiin tanpa juara. Nah, pertanyaan gue, lu kan ini kan fans ini ya, apa namanya? Lu kan fans The Red ya? The Red. The Red kan? Oh, lu fans The Red sekarang? Bukan MU? Oh gitu. Lu bilang The Reds. The Reds itu Liverpool. The Red Devil, lu kan fans MU. Nah, lu kalau menurut lu nih, kalau gue maksudnya kenapa gue ini buat yang nggak tahu kenapa gue bikin video ini, karena gue udah bikin video hubungannya sepak bola sama corona tuh kayak udah 3 video cuy, dan gue udah kayak udah capek gitu, kayak gue ngomongin apa lagi ya, kayak udah nggak ada yang baru gitu, gue males gitu ngomongin sendiri, makanya gue telepon lu, gue nanya, menurut lu yang fans MU, nasib Liverpool bakalan kayak gimana, prediksi lu dulu deh. Prediksi. Yoi coy, kan channel gue channel prediksi banget. Kemarin itu ada berita kan kalau liga ini akan dilanjutin 1 Juni. Kalau nggak salah ya. Bener nggak sih itu? Iya, benar-benar. Subscriber gue EA Squad AZ. Subscriber gue ada yang bilang tanggal 8 Juni. Cuman kalau gue sendiri sih nggak yakin ya. Nggak yakin gue. Apa? Ya, nggak. Kalau gitu kita ngomongin coronanya dulu ya. Prediksi lu. Corona bakal kelar kapan? Di seluruh dunia deh. Aduh, itu sulit, Pak. Itu kapan ya? Enggak, nggak apa-apa, lu sebut aja ya bulannya kira-kira menurut lu kapan? Hah? Juni Juli. Wah, gila loh. Juni Juli kan? Nah iya. Ya. Kalau gue sih juga berharapnya kalau bisa besok selesai. Cuman kan lu tahu dong, lu kan baca berita kan, maksudnya kayak oke lah, satu negara kayak contoh ambil kasus kayak Cina, Wuhan, udah nggak ada yang positif belakangan. Tapi belakangan ada info baru, ada lagi yang kena positif lagi. Jadi kan maksudnya virusnya masih ada kan. Nah, yang jadi masalah itu kan virusnya itu belum hilang. Jadi ketika lu beraktivitas, lu ngeri sedep, takut kena. Nah ini yang pemain-pemain ini takutin tuh itu. Nah, sementara lu kan untuk bisa kuat, lu kan butuh namanya vaksin kan. Nah, sedangkan vaksinnya itu diprediksi sama, nggak tahu ya, ini berita terakhir yang gue dapetin. Nggak tahu kalau misalkan gue udah kurang update, mungkin subscriber gue boleh komen ya, asik. Nah, itu tuh untuk virus itu bisa diproduksi massal tuh 1 tahun, men. Berarti lu hitung aja dari Januari, berarti Januari tahun depan baru harusnya sih, baru kelarnya Januari tahun depan. Lalu pikir aja coba, lu mau nungguin gimana sampai tahun depan gitu. Udah keburu busuk tuh, itu tuh bola udah keburu kempes kayaknya. Jurgen Klopp udah keburu brewok kenal gimana tuh? Iya makanya. Wah. Nah makanya itu kalau prediksi gua kan, lu prediksi di Juni Juli corona selesai. Kalau gua prediksi sih tahun depan ya. Ini ya maksudnya gua bukannya doain ya, maksudnya realistisnya berdasarkan katanya si ilmuwan. Kalau gue berharap sih semoga besok selesai. Nah, kalau menurut lu sendiri nasib Liverpool baiknya gimana? Karena kan ini jadi masalah, lu lihat deh, Ajax nggak juara masalah, ya kan? Cuma Ajax gue nggak tahu ya, Ajaxnya protes atau enggak gugat atau enggak, gue nggak tahu. Cuman sih ada beberapa pemainnya yang protes. Cuma pemain dari tim-tim lain sih nggak ada yang protes kayaknya, apa nggak diliput di berita gue juga nggak tahu. Cuman kan kalau Ligue 1 ini kan protes kan, si Olympique Lyon kan protes. Iya kan, mereka protes. Serba salah. Nah, gue nanya sama lu, kalau Liverpool gimana ntar? Ujung-ujungnya gimana? Karena menurut gue ini nggak jelas. Menurut gue liga paling nggak jelas tuh Liga Inggris. Karena banyak pundit-punditnya yang komentar, termasuk sama pelatih-pelatih klubnya, tapi federasinya juga nggak mau ngambil keputusan. Sementara kalau kita tahu La Liga, Serie A itu kan kalem-kalem aja tuh. Paling cuma satu dua yang ngomong. Jadi nggak terlalu banyak mau istilahnya. Tinggal tunggu keputusan aja gimana. Nah menurut lu gimana? Gue mulai ngomong. Kalau secara objektif sih, Sedap. kemarin itu gue setuju sama, iya objektif dulu. Kemarin tuh Gary Neville tuh ada ngomong, dia bilang kasih aja gelarnya ke Liverpool nggak apa-apa, dengan catatan ini juara karena ada virus corona. Anjir. Itu Ada gitunya ya?
paling fair itu. Ya benar sih. Benar. Dia jadi juara, unggul jauh juga kan. Iya. Gue lupa. 25 poin sama City. 25 poin dari City. Iya. Cuma butuh 2 kemenangan lagi kan sebenarnya. Iya, dan itu lawannya menurut gue udah pasti menang Liverpool. Lawan siapa lagi gue lupa tuh. Ya iya, paling fair ya begitu. Juara Premier League 2019-2020 dengan catatan karena virus corona, kompetisi dihentikan bla bla bla. Nah, Tapi kalau mau secara subjektif sebagai fans MU, ya gue sangat senang kalau Liga Inggris di top sekarang gak dilanjutin, terus kayak nasibnya kayak Liga Belanda akhirnya tanpa juara. Itu sih win-win solution. terus pemain-pemainnya langsung corona selesai, pemain-pemainnya langsung sakit mental semua. Manchester City seneng itu pasti kan, udah nggak masih ke champion. Nggak usah dibawa-bawa. Tapi sebenarnya catatan ya, menurut gue ya, kalau misalkan ini musim ini Liga jalannya smooth ya, nggak ada corona segala macam, menurut gue City punya peluang di Liga Champion loh. Serius. Oh iya, belum kalah ya. Belum kalah coy, menang kita 2-1 dari Madrid di Bernabeu, leg kedua di Etihad. Oh Wah. iya, main ya. Iya. Musim ini tuh sebenarnya kalau di Liga Champion ya, yang gua takutin itu cuma satu. Madrid kan udah pasti kita kalahin. Sombong banget. Madrid kan pasti dikalahin. Yang gua takutin cuma satu, Munchen cuy. Yang gua takutin karena Munchen mainnya bagus. Sisanya siapa? Iya. Liverpool udah out gara-gara ATM. ATM mainnya biasa-biasa aja menurut gua. Siapa lagi? Juve. Udah kan? Juve juga kalah kan? Seri atau kalah ya? Lupa gue belum main kali dia, nggak tahu, lupa gue juga. Udah mesti. Udah main. Udah ya? Iya makanya gue juga lupa itu. Ya ini sih, kalau di Liga Champions sih susah banget sih, karena juara juga masih jauh banget kan. Nah, itu entah mau dilanjutin atau enggak, susah. nah makanya aneh menurut gue. Dan ini juga gue juga bingungnya apa di video sebelumnya kan gue udah ngomong. Kayak UEFA tuh ngasih peraturan kayak aneh gitu. UEFA kayak WHO tau gak lu? WHO kan sempat ngomong masker hanya untuk orang sakit. Terus 2 minggu kemudian dia ngomong semua orang wajib pakai masker. Anjir gue di prank sama WHO. Sama nih kayak UEFA. UEFA waktu itu ngomong kita akan menindak tegas pihak federasi negara yang menghentikan liga. Tahu-tahu 2 minggu setelah itu Liga Belgia yang pertama berhentiin. Klub Brugge menang, juara langsung. Terus Ajax, Eredivisie, Liga Belanda berhenti. Ajax nggak juara, kasihan banget. Terus berlanjut ini Ligue 1, PSG juara. Iya kan? Terus UEFA terakhir berita terbaru gue lihat UEFA masih memberikan batas bagi federasi untuk mengirimkan nama-nama perwakilan untuk kompetisi Eropa musim depan. Kayak nggak jelas, katanya tadi didenda, dihukum. Nggak boleh tampil di kompetisi Eropa. Sekarang dia nunggu nama-namanya. Emang udah kewaras ini semua gara-gara corona gitu. Gak tegas. Iya. Kayak gini susah tegas mah. Iya, karena kan kita juga nggak tahu ya ini virus mau dibawa kemana, selesainya kapan gitu. Iya. Nah gue juga bingung nih. Jadi gue di YouTube gue udah nggak ngerti nih. Wah kacau nih. Asal lu tahu ya, gue di YouTube ini ya, gue udah planning loh. Gue kan, lu tahu kan, lu kan pernah ke rumah gue kan. Ada kalender kan. Kalender yang gue udah bikin setahun. Kompetisi yang pasti meledak view-nya, prediksi bahas live match nih apa-apa aja nih. Udah gue susun bray, bener sampai Desember. Udah gue susun. Tiba-tiba dong, ini dihentiin, Euro ditunda, Olimpiade ditunda. Gue yang kayak astaga, selesai gue. Gue tuh mikir kayak udah deh, periode kayak Oktober sampai kayak Januari awal tuh kan views gue suwe banget tuh ya, jarang banget tuh yang dapet banyak. Terus gue yang kayak udahlah ntar lah di event yang lebih gede pasti oke lah nih, dapet lah nih. Anjir corona, gue bilang gila loh, stres kepala gue. Makanya gue pusing nih, aduh, gue udah ada ide sih bikin konten lain sih, gue mau podcast cuy, akhirnya podcast. Tapi podcast gue tuh bukan ngebahas bola, karena kalau bola kan kayak ya mungkin sometimes bahas bola kayak lu gini gitu, tapi gue nggak masukin ke podcast Spotify gue mau podcastnya soal masalah anak muda cuy, ciela. Jadi ntar, yoi coy, curcol gitu.
Jadi ya coba-coba lah, siapa tahu gitu. Eh Siapa tahu apa. siapa tahu dapat eh apa namanya kayak pasar yang baru gitu loh. Soalnya bola juga kayak aduh, lu mau bahas apa sih? Maksudnya kalau yang lain-lain kan lu juga bisa dapetin dari yang lain-lain gitu. Gue males banget kan dari awal gue bikin channel ini juga buat prediksi sama bahas live match. Makanya gue kalau live match, aduh, nggak ada live match bosen banget sih asli parah parah. Ah, main Mobile Legends aja bang. Males banget. Jadi just no limit. Main Mobile Legends pasarnya udah banyak banget. Gue nggak berani gue main di situ. Jadi gitu pendapat lu ya. Tapi gini, ada subscriber gue yang nanya, kalau misalkan Liga Inggris stop, Liverpool jadi juara, terus klub-klub yang lain nuntut gimana? Nonton apa dulu nih? Nuntut ini dibagikan BLT-nya. Ya, Kagak, nuntut ini loh, maksudnya kan nggak fair. Nggak fair. dari league apa league ang gitu lah ya. Lik angang sok lo, sok Prancis lo. Iya dari league ang sendiri yang tutup cuma satu tim kan. Iya makanya aneh juga tuh Lik Ang tuh. Bukan si Olympique Lyon, iya. Olympique Lyon dong yang nuntut. Ya menurut gua kalau Liverpool jadi juara ya siapa yang mau nuntut siapa lagi? Udah beda jauh gitu poin. Fans MU lah. Cuma beda 2 poin. Fans MU lah yang nuntut siapa lagi? Hah? Yang nuntut fans MU lah. Siapa lagi? Ya tapi kita berpikir objektif. Kalau objektif ya udah emang dia wajar udah pantas juara. Nah, Bagus. itu dia. Anyway ya, muka lu dari tadi putus-putus, terus burik-burik. Gue nggak tahu nih di recording lu bakal mulus apa kagak nih ya. Gue semoga sih ini mulus lu nya ya. Kalau enggak sih gue pusing banget nih konten mau naikin gimana dah tuh. Oke. Muka gue mulus gak dari tadi lu lihat? Enggak. Enggak juga. Itu kemarin gua kasar. Oh, tapi nggak burik-burik kan? Enggak cuma kasar gitu. Oh, di lu kayak bisa pecah gitu jadi ada dua. Terus muka lu jadi pecah-pecah. Aduh, bener-bener udah kayak abis kena meteor tuh. Aduh. Anjir. Ah, itu. Terus gue juga kalau lihat berita bola kayak, aduh, ini lagi corona. Terus gue lihat PSSI sama PT Liga berantem. Gue yang kayak, apa sih nyet? Lu kenapa lagi sih nggak kelar-kelar masa lalu sepak bola Indo? Buset, dah. Udah males banget kok baca itu kayak astaga, apalagi sih? Sebenarnya corona ini kalau kita bahas ke umum ya menurut gua nggak kelar-kelar karena kesadaran masyarakat sendiri sih. Siap, gaya lu kayak pejabat. Oke, thank you. Next. Serius. Iya. Gua di rumah nih, gua di balkon. Kemarin gua dengar orang di depan rumah gua ngomong, ya sapaan gitu lah ya, mana mbak? Lalu kan. Terus dia ngomong, mbak mudik nggak mbak? Enggak, saya nggak mudik. Pulang kampung iya tapi. Ngerti nggak maksudnya? Mbak saya nggak mudik, pulang kampung iya. Gue selepet lo. Itu mbak-mbak, aduh pengen gue teriakin rasanya. Dia bilangnya gini alasannya, kalau mudik kan nggak boleh, kalau bilangnya pulang kampung boleh. Aduh. Emang otaknya setengah atau? Gue bingung coba. Tahu gue paham. Cuma gue mencoba berpikir dari sisi orang itu ya. Maksudnya orang itu mungkin udah lama nggak ketemu keluarga. Terus ini event setahun sekali. Terus mungkin ada dalam pikiran dia bahwa apakah setelah lebaran ini gue masih bisa ketemu sama orang tua gue lagi. Mungkin loh ya, gue bukannya nyumpain. Mungkin itu yang ada di pikiran sama orang-orang yang pengen mudik itu. Cuman permasalahannya, kalau mereka mudik, mungkin mereka sehat. Of course mereka sehat, tapi kan mereka bisa jadi carrier, mereka bisa jadi pembawa. Iya kan? Itu. Nah, lu nggak tahu kan orang tua lu nggak mungkin lah usia kayak kita orang tua lu masih fit. Maksudnya kayak pasti umurnya tuh udah kayak macam 50, 60, 70 mungkin, siapa tahu ada nenek-nenek di situ, nenek-nenek lu takutnya kena dan malah tambah parah takutnya kan, soalnya kan lu mudik ke kampung atau takutnya itu wilayah yang entah mungkin belum ada rumah sakit
fasilitas kesehatan yang memadai segala macam malah jadi ribet. Nah, mungkin di situ yang nggak dipikirin sama mereka menurut gue. Apalagi di kampung-kampung gitu kan ya. Nah Dokter iya. aja, kalau ada syukur. Nah itu makanya gue yang kayak, tapi gue lama-lama awalnya kan gue biasa aja kan kayak corona. Ya maksudnya stres dikit lah gara-gara match ditunda. Lama-lama gue stres kenapa tau nggak lo? Gue kalau lihat apa itu doang sekarang. Maksudnya gue lihat berita dulu kan berita bola tuh wah rame terus kan tiap menit tuh kayak ada aja yang baru kan. Sekarang gue detik kayak corona. Pengang kepala gue kalau dulu tuh kayak banyak banget hal yang baru gitu dari industri hiburan, dari olahraga, dari apa berita pokoknya semua new gitu. Sekarang gue berita itu mulu, aduh gue kayak, gue mulai stres kayaknya nih. Sekalian cari traffic bro. Corona klik, traffic lu tinggi. Iya sih, cuma gue bingung di channel gue bahas corona bahas apaan. Itu yang gue bingungin sampai sekarang. Itu masalahnya. Lu ngapain aja selama ini? WFH. Jualan kolor lu gimana? Lu bukannya masih jualan kolor? Guys, dia jualan kolor guys. Kalau mau langsung order aja. Masih nggak sih lu? Masih nggak sih? Gua ya WFH kan, main game, nonton. Lu nggak WFH lu? WFH. Terus kerjaan lu ngapain? Kerjaan gua lebih ke sosmed, nulis konten, nulis artikel. Ya sama nulisnya artikel tentang corona. Nah, gitu. Ya kan, bosan kan lu ya? Gue bosan. Lu nonton Netflix nggak? Banyak film bagus itu. Kan gue nggak ada Netflix, lu tahu sendiri. Nah, Di pikiran gue tuh sekarang tuh ya, di pikiran gue tuh udah pengen gue bikin sesuatu gitu, ngerti gak sih lu kayak aduh gue nggak jalan di sini nih, gue ngapain nih gitu. Aduh. Apalagi lu tahu sendiri, waktu itu ada teman gue yang telepon ya. Dia nanya gini men, Dok lu gimana lu WFH sekarang? Lu makin di rumah terus dong. Udah nggak corona aja lu di rumah. Terus dalam hati gue, hey, gue kayaknya nggak ada corona gue masih keluar. Cuman gue nggak pernah instastory kayak lu gitu. Kalau misalnya beberapa teman-teman gue kan atau teman-teman kita kan kemana instastory. Gue nggak ngerasa kayak perjalanan gue layak untuk di instastory kan gitu. Nggak semua orang mau tahu juga gitu. Mungkin terus gue iseng kan, gue instastory emang lagi mau instastory aja waktu itu di mobil gue nganterin bokap nyokap gue rumah sakit segala macem kan check up instastory ada yang DM akhirnya lu keluar juga Dok. Dalam hati gue kayak apa-apaan sih? Kenapa hidup gue ditentukan dari instastory? Gue bilang gitu. Kan tai, gue bilang, aduh. Nah, apa do itu perhatian do namanya. Elah. Gue suka di YouTube doang, dia pengen tahu kabar lu di luar YouTube. Aduh. Itu cewek atau cowok? Ada cewek, ada cowok. Oh, oke. Ya makanya gue kayak apa-apaan sih gitu. Tapi untuk yang apa sih? Untung dia cuma hanya gitu doang, nggak sampai lebay-lebay banget enggak. Gak sampai menyindir ya? Kagak. Ini gue udah berita sampai wali kota Liverpool yang fans Everton aja bilang The Reds harus juara coba. Gila gak? Biar ini kan, biar keamanan masyarakat ya maksudnya ya. Liga jadi ini tuh bla bla bla. Iya maksud gue gini loh, kalau liga stop ya juara langsung ditentuin. Kalau gue sih fair-fairannya gini, gue sempet baca ini di artikel, dia bilang juara ditentuin. Terus posisi Liga Champions ditentuin dari klasemen paling akhir, tapi nggak ada degradasi. Tapi ada promosi dari League 2. Karena nggak fair dong kalau misalkan tuh degradasi ya. Gue nggak tahu nih poinnya yang di degradasi beda berapa? Coba gue lihat dulu ya. Bournemouth 27, Aston Villa 25, Norwich 21. Masih deket-deket dan Bournemouth, West Ham, Watford sama-sama 27, atasnya Brighton 29. Baru atasnya Southampton 34, masih jauh. Nah, ini antara Brighton posisi 15 sampai Norwich posisi 20 tuh masih kejangkau semua. Nah, itu maksudku kalau misalkan lu langsung tembak
2-3 tim terbawah degradasi kan nggak fair. Ligue 1 gitu. Langsung degradasi. Makanya gue bingung, kenapa yang protes si Lyon? Emang Lyon posisinya jelek sih, nggak tahu posisi dia berapa, gue lupa. Kayak nggak masuk kompetisi Eropa deh. Eropa League aja dia nggak masuk deh. Nah cuma yang degradasi langsung degradasi. Makanya gue bingung, harusnya yang gugat, harusnya kan yang degradasi dong. Ini malah Lyon yang nggak kenapa-napa, malah gugat. Feeling gue kayak lu sakit hati nggak masuk kompetisi Eropa, makanya lu ngegugat, gue bilang. Iya. Jelas ya itu. Makanya. Yang merasa masih mampu bersaing masuk ke Liga Champions. Iya. Nah makanya tadi gue bilang kalau misalkan nggak degradasi tapi ada promosi, jadi musim depan tuh bisa 23, 20 lebih klub. Nah di 2 musim berikutnya degradasinya bisa 4 tim. Lebih mending begitu Jadi, dong. 23 dong timnya. 20. Iya 23. Yang mending begitulah. Makin padat aja tapi di Liga Premier. Ntar efek lagi ke Euro 2021. Oh iya anjir. Oh iya benar juga ya. Oh iya loh. Pemainnya pada cedera. Terus dituntut lagi. Pusing. Gue bisa kebayang sih betapa peningnya tuh otoritas liga yang ngatur-ngatur, pasti pening juga palanya. Dia kayak mau ngapain aja tuh kayak salah gitu. Dia mau maju salah, mundur salah. Aduh. Udah selesai pakai FIFA aja lah. Iyalah udah, itu paling fair ya. Gue yang mainin deh. Pasti kalah lu semua. Lu kan PES. Sorry coy. Yang penting tuh skill. Beda konsol tuh cuma beda adaptasi doang. Beda konsol, beda game. Oke lah, udah gitu aja ya Will. Thank you buat semuanya yang udah menyaksikan video ini. Semoga bisa menghibur di tengah pandemi corona, dan stay healthy, stay young, stay positif. Udah lah itu aja. Bye.